Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan tersebut setiap orang yang beriman diwajibkan untuk melakukan ibadah shaum atau puasa. Sahabat, pernahkah Anda merenung untuk membandingkan ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Lalu kemudian membandingkannya dengan cara Tuhan disembah pada umumnya, baik dalam Islam maupun dalam agama lainnya, atau termasuk yang syirik sekalipun. Kita akan melihat bahwa puasa ini sangat khusus sekali dibanding dengan semua bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Salat itu kan ada ruku dan sujud sebagai bentuk. Kan juga umumnya ada dalam bentuk-bentuk yang hampir mirip sebagai cara manusia menyembah Tuhannya. Tetapi puasa ini tidak begitu. Puasa ini adalah suatu penghentian. Orang berhenti melakukan sesuatu yang selama ini dihalalkan. Berhenti makan, minum, hubungan suami istri. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibnu Adam malahu." Semua amal anak cucu Adam adalah kepunyaannya. Ila shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, itu adalah milikku, kata Allah. Wa anna ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala langsung baginya. Sahabat, teks ini tidak terulang dalam semua ibadah-ibadah yang lainnya. Di bulan Ramadan ini kita melakukan penghentian agar kita bisa menata ulang cara kita menjalani hidup secara keseluruhan. Di momen ini, ruh menjadi pemimpin bagi jasad dan raga tunduk kepada arahan jiwa. Makna itu mengantarkan kita kepada kesadaran perimbangan antara sisi spiritual dan sisi material dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara sosial. Tetapi makna keseimbangan sebagaimana yang kita dapatkan dari hakikat doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hal itu tidaklah merujuk kepada suatu bentuk kesamaan sebagaimana yang dipahami banyak orang, seperti kesamaan apple to apple. Tetapi kesamaan yang dimaksud di sini adalah bahwa ruh dan jasad masing-masing mempunyai peranan yang berbeda, akan tetapi sama-sama mengarah kepada tujuan yang sama. Dalam makna itulah Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Dan carilah dari apa yang diberikan Allah kepadamu, yaitu darul akhirah, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyadarkan kita tentang makna tujuan akhir, yaitu negeri akhirat. Tetapi dalam proses kita menjalani perjalanan menuju negeri akhirat itu, kita mempunyai kendaraan yang namanya fisik. Dan kendaraan fisik ini mempunyai kebutuhannya sendiri. Atau kita melalui satu stasiun yang bernama dunia, dan dunia ini punya kebutuhannya sendiri. Memaknai kebutuhan dunia, memaknai kebutuhan raga sebagai kendaraan kita atau kendaraan jiwa menuju akhirat, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Penuhi kebutuhannya sebagai kendaraan menuju akhirat, penuhi semua kebutuhan duniawi kita ini untuk mencapai tujuan ukhrawi. Oleh karena itu di sini kita memahami, atau dalam tatanan Ramadan kita memahami makna tentang supremasi spiritual. Bahwa di sini yang menjadi pemimpin adalah ruh, dan jasad kita tunduk kepada kepemimpinan ruh. Di sini yang menjadi pemimpin adalah jiwa, dan raga kita tunduk kepada aturan jiwa. Di sini yang menjadi tujuan adalah akhirat,
Dan cara kita menjalani kehidupan dunia ini haruslah memenuhi atau membantu kita mencapai tujuan ukhrawi kita itu. Tatanan kehidupan yang kita peroleh dari Ramadan ini seharusnya menyadarkan kita tentang bagaimana cara kita memaknai prinsip keseimbangan antara ruh dan jasad, antara jiwa dan raga, antara dunia dan akhirat. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran, karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di tengah situasi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan sumber ilham dari Al-Quran tentang bagaimana cara kita menjalani hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang kedua, mari kita kembali kepada keluarga. Memperbaiki hubungan antar sesama, baik antara anak dengan orang tua atau kita sesama saudara. Hubungan kekerabatan kita rajut kembali. Semua konflik-konflik yang selama ini ada kita rajut, kita selesaikan semuanya. Mudah-mudahan dengan bersatunya kita sebagai keluarga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkahnya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan spirit berbagi. Karena kepedulian kita terhadap sesama merupakan salah satu ciri dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan spirit berbagi ini kita bisa saling meringankan di antara kita. Insya Allah ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.